saya ini kelas 11 IPS 3, hebat-hebat, keren, luar biasa. Baiklah, supaya pembelajaran kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya minta Mbak Nahria Dini untuk memimpin doa pada teman-temannya. Di on mic kan, kemudian kita berdoa. Sebelum dimulainya pembelajaran geografi ini, ada baiknya kita mulai pembelajaran dengan membaca. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Mbak Nahria Dini. Nomor 33. Ini sudah hadir, Masya Allah ya. Sambil kehadirannya, alhamdulillah, Mbak Nahria Dini, Mbak Anissa Dina, Mbak Aulia Azka, Mbak Marufah, Mbak Putri Solehah, Mbak Marmah Solihah, ya, Mbak Amalia Putri, Mbak Khairunisa, Mbak Ahmad Sapus Pito, Mbak Putri Hanifah, Mbak Nabila. Capaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian bioma di dunia. Kemudian yang 3.2.2 ya, mengidentifikasi persebaran flora dan fauna Indonesia. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor yang pengaruh persebaran flora dan fauna di dunia. Mohon maaf salah ketik ya. Menganalisis metode konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Dan selanjutnya di kompetensi dasar yang kedua, membuat peta persebaran flora fauna Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Itu indikator pencapaiannya adalah membuat laporan tertulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Dan untuk KKM atau nilai yang batas minimalnya adalah 70. Saya yakin di 11 IPS 3 nanti lebih dari 75 lah. Insya Allah luar biasa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah bahwa dengan pembelajaran berbasis aktivitas scientific learning dengan modelnya discovery learning, menemukan dari bagaimana itu bioma, bagaimana itu persebaran flora fauna, kemudian konservasi yang ada di dunia ini. Nah, nanti kalian akan menemukan secara kelompok berdiskusi ya, dan setelah dari diskusi kelompok itu kalian akan menemukan hasil-hasil dari diskusi kelompok tadi ya kepada kita semuanya ya, untuk menemukan ya bagaimana itu tentang persebaran flora dan fauna secara garis besar. Jadi hewan. Faktor ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, tingkat erosi, dan lain-lain. Jadi guys, di dalam fisiografi, topografi mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Karena setiap masing-masing topografi memiliki tingkat kondisi curah hujan dan sinar matahari yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya bahwa semua dampak dari topografi akan mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, ada edafik. Edafik adalah faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah, kandungan air dan udara, serta organisme yang hidup di dalamnya. Kondisi tanah atau edafik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, terutama tumbuhan. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jadi, tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Ini berarti semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan akan semakin banyak jumlah dan keanekaragamannya. Di dalam edafik ada 6 parameter kesuburan tanah. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, tingkat kegemburan tanah. Yang ketiga, mineral organik. Yang keempat, mineral anorganik. Yang kelima, kandungan air tanah. Dan yang keenam, kandungan udara tanah. atau ada Mbak Dina Sarawati, Mbak Aisyah Sinta Belkis, Mbak Ahmad Sapito Effendi,
Mbak Amelia, Mbak Anissa Dian, Mbak Aulia Aska, Mbak Aulia Pitaloka, Mbak Bila Nur Fadila, dan ada Mbak Kaisa Najwa Azahra, Mbak Duna Almas, Mbak Fadia Akila, Mbak Filza Handani, Mbak Fitri Hanifah, kemudian ada Mbak Hanifah, Mbak Latifah Purnia Putri, kemudian di kelompok 3 ada Mbak Najwa Najala, anggotanya Mbak Latifah Husnul Khotimah, Mbak Latifah Khairunisa, Mbak Leni, Mbak Hayoni, Mbak Mar'ah, Mbak Marfuah, Mbak Moidatun. Kemudian yang terakhir kelompok 4 Mbak Putri Soleha dengan anggotanya Mbak Nabila Nisa Konita, Mbak Nahria Dini, Mbak Rahmaida, Mbak Sabrina, Mbak Ulaya, dan Mbak Yasmin. Ya. Ya kan. Gurun. Gurun adalah daerah yang menerima curah hujan yang sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan jika dibandingkan wilayah basah lainnya. Ciri-ciri: intensitas cahaya matahari tinggi, evaporasi lebih tinggi dari curah hujan, dan air tanah cenderung asin. Wilayah Afrika Utara, Gurun Arab, Amerika Utara, dan Australia. Contoh flora dan fauna: floranya kaktus, pohon kurma, dan faunanya unta. Hutan gugur. Hutan gugur merupakan salah satu bioma yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. Ciri-ciri: curah hujan merata sepanjang tahun. Hutan yang berisi pohon-pohon yang menggugurkan daunnya ketika musim tertentu. Memiliki musim kering atau musim kemarau yang panjang selama berbulan-bulan. Pohon yang tidak terlalu merapat dan pohonnya tinggi, tetapi daunnya tidak terlalu lebar. Memiliki 4 musim. Wilayah di daerah beriklim sedang, antaranya Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Flora dan fauna. Floranya bunga sakura, pohon oak, jati, dan pohon cemara, dan sebagainya. Faunanya rakun, harimau, rusa, babi hutan, panda, tupai, tinggung, dan sebagainya. Wilayah Paleartik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Kondisi lingkungan wilayah Paleartik bervariasi, baik perbedaan suhu, curah hujan, maupun kondisi permukaan tanahnya yang menyebabkan jenis faunanya juga bervariasi. Beberapa jenis fauna Paleartik yang bertahan di lingkungan aslinya yaitu beruang panda di Cina, unta di Afrika Utara, bison, dan beberapa binatang kutub seperti kucing kutub, rusa kutub, dan beruang kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pantun, Pak? Boleh lah. Senang hati. Ada gajah, ada unta. Suka sekali makan unta. Takut. Makan kelapa. Saya buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Ciri-cirinya faunanya khas, memiliki kemiripan dengan wilayah Asia dan Australia. Wilayahnya dibatasi oleh garis balas dan garis Weber. Persebaran wilayahnya ada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh faunanya yaitu aona, anoa, babi rusa, maleo, dan komodo. Berikutnya,
Fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Ciri-cirinya mamalia bertubuh kecil, fauna bertipe Australis, wilayahnya merupakan dangkalan sahul dan dibatasi oleh garis Weber. Persebarannya meliputi wilayah Papua dan pulau kecil di sekitarnya. Contoh faunanya yaitu kuskus, kanguru Papua, dan cendrawasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan anggota berikutnya, Marfu'ah Maharani. Penggolongan hutan. Yang pertama berdasarkan jenis tumbuhan. Hutan mangrove, hutan yang tumbuhannya sejenis. Contohnya hutan jati, hutan pinus. Yang kedua hutan heterogen, hutan yang terdiri dari beberapa jenis tumbuhan. Contohnya yaitu hutan rimba. Selanjutnya, Mauidatun Nasuha. Selanjutnya, pengelompokan hutan berdasarkan ketinggalan tempat. Yang pertama ada hutan paya atau hutan mangrove, yaitu hutan yang terdapat di daerah pantai. Contohnya pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa. Yang kedua, hutan rawa atau hutan yang terdapat di daerah rawa, seperti hutan rawa gambut di daerah Kalimantan. Yang ketiga ada hutan daerah rendah, dan yang terakhir ada hutan pegunungan. 1.000 sampai 40.000 orang hutan. Saya akhiri dari kelompok 3. Mario Teguh pernah berkata, jangan menunggu motivasi untuk bergerak, tapi bergeraklah, maka kamu akan termotivasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, terima kasih kelompok 3, luar biasa. Van Stanis dalam bukunya yang berjudul Flora tahun 2006 mengatakan bahwa ada 4 wilayah persebaran flora di Indonesia. Pertama, wilayah flora Sumatera Selatan, Sumatera, Kalimantan. Kondisi iklimnya, kelembaban udara, curah hujan, dan suhu rata-rata tinggi. Memiliki tipe iklim hutan tropis, tipe vegetasinya hutan hujan tropis, hutan bakau, variasi spesies heterogen, tingkat kerapatannya tinggi. Terus contoh floranya, Rafflesia arnoldi di Bukit Barisan, Meranti, Damar, Anggrek, Lumut, Jamur, dan paku-pakuan. On kamera dan on mic, kita lihat bagaimana kesimpulan dari hari ini. Kalau yang saya tunjuk di peta ini wilayah mana? Australis. Oh ya. Terus yang atasnya Australis ada wilayah Oriental. Oriental, betul. Di atasnya Oriental ada wilayah Palearktik. Palearktik. Kemudian yang di kiri Ethiopian. Ya, di Afrika itu Ethiopian. Nah, kemudian yang atas Nearktik. Kemudian untuk berikutnya pertemuan yang akan datang adalah pengayaan dan remediasi di penilaian tengah semester ya, geografi. Kemudian materi berikutnya untuk di sumber daya alam SDA. Mudah-mudahan kita sudah bertatap muka, sudah tidak lagi. Nah, nanti insya Allah akan PTM, pembelajaran tatap muka meskipun bertahap ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.